Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak. Kali ini saya akan membahas terkait dampak undang-undang PP terhadap perhitungan PPh 21 orang pribadi dan hal ini karyawan atau pegawai tetap. Sebagai catatan di sini, PTKP tetap sama, tidak berubah. Yang berubah adalah lapisan dan tarif pajak penghasilan kena pajak. Perubahan pada tarif dan lapisan penghasilan kena pajak bisa dilihat di dalam pasal 17 Undang-Undang HPP bab 3 tentang pajak penghasilan. Di sini mengatur penghasilan sampai dengan 60 juta 5%, 60 juta sampai dengan 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, kemudian penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar 30%, penghasilan di atas 5 miliar 35%. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh kasus. Di sini saya memberikan ilustrasi. Misalnya, Tuan A bekerja pada PT 123 pada awal tahun 2022. Tuan A sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Istri tidak bekerja. Sebagai catatan tambahan, PT 123 pada bulan Januari 2022 memberikan gaji kepada Tuan A 15 juta dan insentif 1 juta. Bagaimana kita akan menghitung PPh pasal 21 yang terutang untuk Tuan A ini di Januari 2020. Yang pertama, kita masukkan penghasilan yang diterima bulan Januari Tuan A. Gaji berapa? 15 juta. Kemudian insentif 1 juta. Kita total jumlah penghasilannya 16 juta. Kemudian untuk pengurang hanya ada biaya jabatan di sini karena pada kasus ini kita tidak membahas pengurang yang lain. Nilai ini didapat dari 800.000 ini didapat dari 14 juta dikali 5%. Namun berdasarkan peraturan standarnya untuk 1 bulan itu 500.000 saja, tidak bisa lebih dari 500.000 untuk biaya jabatan. Setelah itu kita kurangi jumlah penghasilan sebulan, dalam hal ini bulan Januari, dikurangi dengan biaya jabatan, kita dapat jumlah penghasilan itu sebulan 15.500.000. Kemudian jumlah penghasilan itu sebulan ini kita setahunkan terlebih dahulu untuk kita menghitung PPh atau penghasilan kena pajaknya. 15.500.000 kita kalikan 12 bulan, karena setahun itu 12 bulan, totalnya 186 juta. Kemudian berdasarkan contoh kasus kita ini, kalau Tuan A sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, berarti dengan demikian PTKP Tuan A adalah K3 dengan jumlah 72 juta. Jadi penghasilan yang disetahunkan dikurangi dengan PTKP setahun, dapatlah jumlah penghasilan kena pajak setahun. Setelah itu kita hitung sesuai dengan tarif yang berlaku di tahun 2022 adalah 0 sampai dengan 60 juta. Itu dikenakan tarif 5%. Dengan demikian totalnya 3 juta. Kemudian sisanya adalah 15%. Jadi kita kalikan angka atau hasil pengurangan dari penghasilan kena pajak dikurangi dengan 60 juta. Kita dapat sisanya itu 54 juta. Kita kalikan dengan lapisan tarif kedua,
Kemudian kita dapat PPh terutangnya berapa. Setelah itu kita total PPh terutang, kemudian kita bagi 12 untuk mengetahui berapa sih pajak terutang Tuan A di tahun 2022 pada bulan Januari ini. Seperti ini cara hitungnya, dan jika kita sudah hitung seperti ini, kita sudah tahu PPh terutangnya berapa. Langkah selanjutnya kita input ke SPT atau ke ISPT PPh pasal 21. Bagi wajib pajak yang belum menginstal aplikasi PPh pasal 21, langkah awal yang perlu dilakukan untuk menginstal aplikasi tersebut adalah kita buka dulu laman DJP online, kemudian kita klik unduh. Di sini akan muncul aplikasi perpajakan. Kita klik aplikasi perpajakan dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita cari ISPT masa PPh pasal 21. Nah, yang ini versi 2.4 ini adalah versi yang paling terbaru yang diupdate pada tanggal 1 Desember 2016 oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan kita klik, setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Seperti ini tampilannya, dan kita klik single installer bagi wajib pajak yang belum pernah melakukan install PPh pasal 21, tapi kalau yang sudah pernah dan update, kita download yang ini aja, patch-nya saja. Kemudian jangan lupa bagi yang belum download Crystal Report ini harus di-download, karena ini adalah aplikasi yang disediakan untuk menunjang ISPT PPh pasal 21 kita nantinya. Setelah di-download, kita simpan ke filenya kita. Setelah itu kita klik kanan, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik kanan, kita ekstrak, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik saja 2 kali pada file yang ini, setup ini, kemudian ISPT-nya kita klik juga sampai kita menunggu proses installnya selesai. Jika prosesnya sudah selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik yang ini, ISPT 2114 ini, kita klik kanan dan kita pindahkan ke desktop kita. Aplikasinya akan berbentuk seperti ini. Jika aplikasi sudah berbentuk seperti ini, maka aplikasi kita sudah siap untuk kita gunakan. Setelah itu kita kembali ke PC kita. Kita cari di file di mana kita simpan hasil dari instalan kita tadi. Kita buka file itu, biasanya otomatis dikasih nama DJP kecuali kita merubahnya sendiri. Setelah itu kita klik file ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Dan yang kita pakai untuk menginput hasil hitungan kita yang tadi, itu data yang ini, DB. Ketika kita klik DB atau database ini, dia akan muncul seperti ini. Kita pilih salah satu database ini untuk kita gunakan menjadi database PPh pasal 21 kita. Setelah kita memilih database kita, dan kita sudah mengubah ke nama perusahaan kita, jangan lupa kita kembali ke desktop dan kita buka aplikasi yang tadi. Setelah kita klik 2 kali, akan muncul tampilan seperti ini. Ini mengarahkan kita untuk akses ke database yang kita buat tadi. Jika tampilan seperti ini, kita klik saja ganti folder. Setelah itu kita akan diarahkan untuk mencari folder database di mana yang kita simpan. Setelah itu kita cari dan kita pilih dan kita klik OK, akan muncul database yang kita buat tadi. Database yang kita buat tadi akan muncul seperti ini.
Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik pilih database dan kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah pertama akan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk mengisi username sama password untuk mengakses ISPT PPP11 ini. Dan biasanya usernya itu otomatis, kemudian passwordnya password standar, kita isi 123 dan kita klik login. Setelah kita klik login, karena ini database baru yang baru kita buat, kita akan diarahkan untuk mengisi NPWP terlebih dahulu. Kita isi NPWP kita. Setelah itu, NPWP perusahaan atau NPWP orang pribadi yang memberikan penghasilan kepada karyawan tersebut, atau sebagai pemotong, jadi NPWP pemotong isi di sini. Setelah kita isi NPWP, kita klik simpan, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kita diminta untuk melengkapi profil wajib pajak. Kita isi NPWP-nya kita, kemudian nama perusahaannya kita atau nama si orang pribadi yang memberikan penghasilan atau yang memotong, kemudian alamatnya, kemudian nomor telepon, email, dan NPWP direktur atau NPWP penandatanganan, kemudian nama direktur atau nama penandatanganan. Setelah itu, kita pastikan data yang kita isi ini sudah benar sesuai dengan profil kita klik simpan. Kemudian selanjutnya kita pilih SPT, kita pilih buat baru. Ketika kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih masa yang akan kita buat seperti ini. Contoh kasus tadi berarti kita pilih Januari tahun 2022. Setelah kita pilih, kita klik isi SPT lagi, kemudian kita buka daftar pemotongan pajak masa yang tahunan ini belum bisa diklik. Kenapa? Karena yang kita buat adalah masa Januari dan bulan Februari sampai dengan November kita belum lalui. Untuk itu yang ini belum bisa kita klik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mengisi data berdasarkan perhitungan kita tadi. Nah, tampilan yang muncul kan seperti ini yang tadi, namun belum ada data yang di bawah sini. Berdasarkan contoh kasus kita tadi, dia atau Tuan A merupakan pegawai tetap yang penghasilannya terutang PPh. Dengan demikian, kita isinya di posisi poin A. Kalau misalnya karyawan kita atau si Tuan A tadi penghasilannya di bawah PTKP, maka kita isi di poin B. Bagaimana cara kita untuk mengisi poin A ini? Kita klik tambah di bawah sini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti yang di atas ini. Kemudian kita isi data dari Tuan A atau karyawan kita yang penghasilannya kena pajak. Kita isi NPWP, nama, kemudian objek ya tetap kalau dia pegawai tetap. Kemudian penghasilan brutonya berapa dalam sebulan. Dalam hal ini bulan Januari, kemudian berapa pajak yang terutang di bulan Januari. Itu kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, akan muncul seperti ini. Yang di bawah ini akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik simpan lagi yang di bawah sini. Setelah itu, kita buka induk. Oke, kita buka induk SPT-nya, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi pegawai tetap,
jumlah penerima penghasilan itu 1 orang, contoh kasus kita kan cuma 1 orang, kemudian penghasilan brutonya 16 juta, kemudian pajak terutangnya 925 juta sesuai dengan perhitungan kita yang tadi. Setelah itu masih di SPT induk atau surat pemberitahuan masa pajak penghasilan PPh pasal 21 untuk masa Januari 2022, kita klik bagian E, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita isi tempat atau alamat kita. Untuk data pemotong, ini adalah data penandatanganan yang sudah kita isi di profil tadi. Biasanya tanggal ini akan otomatis sesuai dengan hari di mana kita membuat SPT masa ini. Seperti itu. Setelah itu, kita klik simpan dan selanjutnya kita akan menginput bukti setoran pajak. Langkah pertama adalah kita klik isi SPT, kemudian kita pilih daftar SSP, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik tambah. Setelah itu, kita isi jenis pajaknya, kode pajaknya, kemudian tanggal bukti setornya, kemudian NTPN sesuai dengan bukti setoran kita, kemudian jumlah pajak yang disetor. Setelah itu kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, akan muncul tampilan seperti ini. Ini menandakan bahwa SSP kita atau bukti setor kita sudah berhasil kita input di dalam ISPT ini. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan membuat CSV. CSV ini cara membuatnya adalah kita klik menu CSV di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita klik bulan Januari dan kita klik buat file. Setelah kita klik buat file, akan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk menyimpan file yang akan kita buat. Kita pilih di folder kita, kemudian kita klik simpan. Setelah itu, kita buat file lampiran kedua dalam bentuk PDF, karena biasanya kalau kita lapor SPT masa PPh pasal 21 di DJP online, kita diminta melampirkan 2 file. Yang pertama file CSV yang sudah kita buat tadi, yang kedua file PDF. Untuk itu kita buat file PDF. Caranya kita klik cetak, kemudian kita pilih SPT induk. Jadi file PDF itu bisa 2 option. Kita bisa pakai induknya SPT masa PPh pasal 21 atau kita pakai bukti bayar yang sudah kita setor, kita scan, kita buat dia jadi file PDF. Nah, untuk video kali ini kita pakai yang SPT induknya saja sebagai file PDF. Caranya, setelah kita cetak, dia akan muncul tampilan seperti ini, file PDF-nya. Kemudian kita print dan kita simpan. Caranya sama seperti cara kita simpan PDF, kayak cara kita simpan file CSV tadi yang sudah kita buat. Setelah selesai, kita siap untuk melaporkan SPT masa PPh pasal 21 yang telah kita buat di SPT PPh pasal 21 ini ke DJP online. Caranya seperti apa? Yuk kita lihat. Langkah pertama untuk melaporkan SPT masa yang telah kita buat tadi adalah kita login dulu ke akun DJP online kita. Ini sangat-sangat sederhana. Masukkan NPWP kita, passwordnya, kemudian kodenya dimasukkan, kemudian diklik login atau login. Setelah itu
akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan yang sudah biasa kita lihat jika kita sering menggunakan DJP online dalam melaporkan SPT masa maupun SPT tahunan kita, atau membuat query billing dan lain-lain. Setelah itu kita klik lapor, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung klik saja e-filing. Setelah itu kita klik buat SPT dan akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kita diminta untuk mengupload SPT kita dalam bentuk file CSV. Nah, kita tinggal klik pilih dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih file CSV yang kita buat tadi dan kita klik open, otomatis akan terisi di data DJP yang akan kita upload. Selanjutnya, yang kedua, kita diminta untuk melampirkan file dalam bentuk PDF. Kita masukkan saja SPT induk yang sudah kita buat tadi, atau kalau misalnya mau melampirkan bukti penerimaan negara, terlebih dahulu kita harus scan dan buat dia menjadi file dalam bentuk PDF supaya bisa kita lampirkan di sini. Setelah kita klik pilih file, caranya seperti kita pilih file CSV tadi. Setelah kedua file ini dipastikan sudah masuk di dalam sistem DJP ini, kita selanjutnya klik Start Upload. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ada jenis formulir, SPT Masa PPh Pasal 21 tentunya, kemudian tahun atau masa pajak, dalam hal ini masa pajak Januari, sesuai dengan contoh kasus kita. Atau kalau misalnya kita mau buat SPT, pasti sesuai dengan masa pajak yang akan kita laporkan. Kemudian kalau normal berarti di sini 0, kalau misalnya pembetulan di sini 1. Kemudian status SPT, kalau misalnya kurang bayar akan kurang bayar, kalau misalnya lebih bayar akan tertera lebih bayar. Setelah itu ada jumlah pajak terutangnya. Setelah itu ada catatan pengiriman SPT berhasil. Setelah kita klik Start Upload, jika muncul seperti ini, maka pengiriman SPT kita itu berhasil, namun belum berhasil dilapor karena masih ada tahap selanjutnya. Setelah itu, pastikan semua data ini benar. Kita klik di sini untuk meminta atau mengambil kode verifikasi yang akan kita gunakan untuk melaporkan SPT masa PPh Pasal 21 ini. Setelah kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih media email untuk pengiriman kode verifikasi kita. Setelah itu kita klik OK dan kita buka email kita lihat apakah kode verifikasi sudah masuk atau belum. Jika sudah masuk, maka di email kita itu akan ada kode verifikasi seperti ini yang dikirim langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kode yang ini itu akan kita copy dan kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Setelah itu kita klik kirim untuk melaporkan SPT masa PPh Pasal 21 kita. Setelah kita klik kirim, maka akan muncul pemberitahuan SPT berhasil dikirim. Setelah itu kita cek email kita dan akan dikirim oleh Direktorat Jenderal Pajak bukti penyampaian SPT elektronik kita. Seperti ini contohnya. Nah, jika kita sudah dapat bukti seperti ini, itu menandakan bahwa SPT masa PPh Pasal 21 kita sudah berhasil kita lapor dan tinggal kita print, terus kita simpan sebagai arsip kita.
Demikian video kali ini. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat.